Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. ...37 sekolah menengah pertama negeri SMPN di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memulai pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan pada Senin pagi kemarin. Harga cabai melonjak di sejumlah pasar tradisional di kota Banjarmasin. Kenaikan harga cabai bahkan mencapai lebih dari 100%. Tak lama lagi masyarakat Banjarmasin akan diberi vaksin COVID-19 secara gratis. Diperkirakan vaksin bernama Sinovac itu akan tiba dalam waktu dekat. ...37 sekolah menengah pertama negeri SMPN di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memulai pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan pada Senin pagi kemarin. Di antara 37 SMPN yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, salah satunya yakni SMPN 1 Kandangan di kawasan Panglima Batur, Kandangan Kota. Sebelum memulai proses belajar tatap muka, semua siswa dan guru di sekolah ini menerapkan protokol kesehatan terlebih dahulu, seperti mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, cek suhu tubuh, memakai masker, dan menjaga jarak. Sementara dalam pelaksanaan belajar tatap muka ini, semua siswa yang mengikutinya telah disesuaikan dengan jadwal bergilir yang ditentukan pihak sekolah. Kemudian usai mengikuti proses belajar tatap muka, semua siswa harus langsung pulang ke rumah, dijemput orang tua masing-masing. Kepala SMPN 1 Kandangan Abdul Qadir mengatakan belajar tatap muka di sekolah ini menggunakan sistem bergilir. Untuk hari Senin belajar tatap muka diikuti kelas 7, hari Selasa kelas 8, dan hari Rabu kelas 9. Sistem bergilir tersebut diteruskan hingga hari Sabtu. Jadi untuk SMP 1 Kandangan sistemnya itu bergilir, Pak. Hari Senin kelas 7, hari Selasa kelas 8, hari Rabu kelas 9 bergilir berputar terus sampai hari Sabtu. Jadi dari 348 siswa di tempat kita, alhamdulillah ada semuanya setuju orang tua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Sesuai dengan protokol kesehatan yang ditentukan, kami terlebih dahulu siswa basuh tangan di muka sekolahan, setelah itu mencek suhu tubuh dan diarahkan oleh Bapak Ibu guru menempati kelas masing-masing. Di kelas sudah dijaga jarak antar satu siswa dengan siswa yang lain. Salah satu siswa kelas 7, Siva Malia Isana mengaku senang bisa kembali belajar tatap muka di sekolah. Menurutnya belajar tatap muka lebih mudah dimengerti dibandingkan belajar daring. Belajar lebih mudah daripada di rumah, kada tapi mengerti. Kada ada gurunya itu. Di sini kita nyaman, ada gurunya supaya lebih ngerti. Harapannya ke depan nih? Ke depannya kawa hari-hari lah belajar. Pembelajaran tatap muka di 37 SMPN Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini akan terus dievaluasi setiap pekannya. Dan jika terjadi klaster baru COVID-19 akan dihentikan. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Tak hanya sekolah menengah pertama negeri atau SMPN saja yang memulai pembelajaran tatap muka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekolah dasar negeri atau SDN di kabupaten ini juga melaksanakan belajar tatap muka pada Senin pagi kemarin. SDN yang melaksanakan belajar tatap muka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah sebanyak 339 tersebar di 11 kecamatan. Semua SDN yang melaksanakan belajar tatap muka diwajibkan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Sementara untuk memastikan pelaksanaan belajar tatap muka yang digelar SD dan SMP Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan lancar dan aman,
Bupati Ahmad Fikri melakukan pemantauan di sejumlah sekolah pada Senin pagi kemarin. Menurutnya dari hasil pemantauan di sejumlah sekolah, pembelajaran tatap muka berjalan lancar dan sekolah yang melaksanakannya menaati protokol kesehatan dengan baik. Ia juga mengatakan baik SMPN maupun SDN yang melaksanakan belajar tatap muka, masing-masing sudah mengatur sistem bergilir untuk menyesuaikan dengan jumlah siswa. Kenapa ini didahulukan? Karena dua sekolah ini muridnya cukup banyak. Ternyata masing-masing sekolah punya strategi ya. Kalau di Serikatan Kota 1 mereka berganti jam. Kalau di sini berganti hari. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kesadaran orang tua sudah kita lihat mengantar anaknya. Dan si anak dengan fasilitas sekolah juga telah mengikuti aturan cuci tangan pakai sabun dan dicek kesehatan. Dan dari dialog kami dengan anak, mereka memang senang sekolah. Tapi dengan catatan kalau dia memang senang sekolah, mereka harus patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, menjadi kerumunan, dan setelah belajar langsung pulang ke rumah untuk tidak kemana-mana. Nah, mudah-mudahan gambaran dua ini bisa memberikan gambaran yang lain ya, bahwa sekolah kita memang sudah siap untuk tatap muka. Cuman sekarang kami ingin mengingatkan lagi, sekolah bagaimanapun sekolah melengkapi berbagai fasilitas untuk protokol kesehatan tergantung kepada peran orang tua dan kita semua. Mari kita dukung, kita dorong mereka mematuhi protokol kesehatan, dan pesan kami tadi mereka setelah pulang sekolah harus langsung pulang ke rumah. Diharapkan pelaksanaan belajar tatap muka berjalan lancar dan aman, serta semua sekolah yang melaksanakannya tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster baru penularan COVID-19. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan. Tak hanya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saja, belajar tatap muka juga dilaksanakan di Kabupaten Batola. Ada 56 SMPN dan 272 SDN yang melaksanakan belajar tatap muka di kabupaten ini. 56 sekolah menengah pertama negeri atau SMPN dan 272 sekolah dasar negeri atau SDN yang tersebar di 17 kecamatan Kabupaten Batola melaksanakan belajar tatap muka pada Senin pagi kemarin. Belajar tatap muka yang dilaksanakan di semua sekolah tersebut berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan. Semua siswa maupun guru diwajibkan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, diukur suhu tubuh, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Sementara untuk sistem belajar tatap muka yang digunakan masing-masing sekolah yakni secara bergiliran, jumlah siswa dibatasi dan proses belajar hanya 2 jam saja per harinya. Masuk jam 8 sampai jam 10, jadi langsung pulang. Nah, jadi pembelajarannya kita bagi menjadi 2 shift. Nah, jadi 10 orang masuk. Jadi anunya apa, diberi jarak sesuai aturan tuh 1,5 meter jarak mejanya. Jadi belajar dari jam 8 sampai jam 10 langsung pulang. Besoknya shift B ulang. Jadi kita bagi 2 shift. Salah satu guru di SMPN 1 Anjir Muara, Fahri Azmi, mengatakan belajar tatap muka mengutamakan protokol kesehatan agar tetap mencegah penularan COVID-19. Kita persiapkan yang pertama adalah masalah protokol kesehatan. Kita arahkan dengan anak-anak apakah bagaimana cara dia berteman nanti, bagaimana kami mengajar dalam kelas, bagaimana ruangan itu apakah sudah siap dalam pembelajaran tatap muka ini, apakah sudah ada wastafel atau ukur suhu tubuh, itu sudah kami siapkan terlebih dahulu. Sementara salah satu siswa SMPN 1 Anjir Muara, M. Rizky Fatir Ibrahim, mengaku senang bisa kembali sekolah dan bertemu teman-teman. Perasaan tatap muka bahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman. Karena sudah lama tidak sekolah tatap muka, dilakukan dengan secara daring. Dan saat ini kita sedang melakukan tatap muka. Semoga kedepannya belajarnya normal
dan pelajarannya bisa ditambah, tidak secara online lagi, dan tatap muka saja. Semua sekolah yang melaksanakan belajar tatap muka di Kabupaten Batola juga diwajibkan memulangkan siswa yang bersuhu tubuh tinggi dan siswa tersebut diminta belajar secara daring saja di rumah. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan.